Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak di rumah? Semoga kakak di rumah selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum ke materi, Miss mau nanya nih, apakah kalian tahu apa pakaian yang digunakan oleh orang zaman dahulu? Terus, bagaimana proses pembuatan pakaian sehingga pakaian dapat kita gunakan sekarang ini? Dan bahan apa yang digunakan untuk membuat pakaian sehingga dapat nyaman kita gunakan? Nah, untuk mengetahui hal itu, kalian harus paham bahwa pakaian termasuk ke dalam sandang. Apakah kakak-kakak tahu apa sih sandang itu? Yuk kita pelajari bersama tentang sandang. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan lainnya. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Selanjutnya ada manfaat teknologi sandang. Yang pertama adalah pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Kedua, membuat jumlah produksi pakaian dalam waktu yang singkat. Ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Dan kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pakaian lainnya. Nah, anak-anak, di sini ada fungsi pakaian yang kita gunakan sehari-hari, yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Keempat, sebagai identitas diri. Kelima, sebagai tanda status sosial. Keenam, sebagai simbol budaya. Ketujuh, sebagai baju profesi. Dan fungsi yang kedelapan yaitu sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Bahan baku sandang bisa kita dapatkan dari dua jenis. Yang pertama, bahan alami yang terdapat di alam. Contohnya ada ulat sutra, bulu domba, kapas. Dan yang kedua ada bahan sintetis. Contohnya yaitu kain spandek. Selanjutnya kakak buka halaman 34. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Asal Usul Pakaian. Di sini ada teks ini ada 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Kakak baca ya teksnya. Setelah kakak baca, sekarang kita akan menentukan kalimat utamanya. Jadi setiap paragraf. Contohnya paragraf 1. Di sini, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dari sinar matahari. Ketika cuaca dingin, pakaian dapat menghangatkan tubuh. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari angin dan hujan. Sekarang kita cari kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya berada pada awal paragraf. Berarti kalimat utamanya yaitu yang ini. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Kalimat yang selanjutnya ini adalah penjelasnya.
Paragraf 1 kalimat utamanya, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh. Untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Selanjutnya, paragraf kedua, ketiga, dan keempat, kakak cari ya kalimat utamanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simetri lipat yang dimiliki oleh berbagai macam bangun datar. Apakah kakak tahu apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah suatu keadaan geometri atau bangun datar bila dilipat menurut suatu garis tertentu, bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Garis yang merupakan lipatan atau menjadi cermin disebut sumbu simetri. Simetri lipat disebut juga simetri balik, simetri garis, simetri sumbu, atau simetri cermin. Banyaknya simetri lipat pada bangun datar dapat dilihat pada tabel berikut ini ya Kak. Bangun yang pertama adalah bangun persegi panjang. Mari kita lihat, persegi panjang mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Hasil dari lipatan ini akan saya buat garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah garis simetri, di mana adalah hasil dari lipatan dari persegi panjang. Bangun yang kedua yaitu persegi. Coba kita lihat, persegi mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Bangun yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki berapa simetri lipat? Coba kita lihat. 1. Tidak bisa. Jadi, segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. Yang selanjutnya yaitu segitiga sama sisi. Coba kita lihat. 1, 2, dan 3. Jadi, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Yang selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Coba kita lihat apakah segitiga sembarang mempunyai simetri lipat atau tidak. Setelah dilipat, ternyata segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat.
karena tidak menjadi dua bagian yang sama besar. Bisa dilihat. Bangun yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang mempunyai satu simetri lipat. Bisa dibuktikan. Pada saat dilipat seperti ini, bukanlah merupakan simetri lipat karena tidak membagi dua bagian yang sama besar. Jadi, layang-layang hanya mempunyai satu simetri lipat. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Coba kita lihat, ada berapa simetri lipat pada belah ketupat? 1, 2. Belah ketupat hanya mempunyai 2 simetri lipat. Ini merupakan trapesium siku-siku. Ketika dilipat seperti ini, tidak menghasilkan simetri lipat. Jadi, trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Yang selanjutnya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, coba kita lihat memiliki berapa simetri lipat. 1. Tidak menghasilkan simetri lipat. Jadi, trapesium sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat. Yang selanjutnya adalah lingkaran. Coba kita lihat, lingkaran mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita lihat bahwa lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga karena setiap lipatan yang kita bentuk selalu membagi dua bagian yang sama besar. Yang selanjutnya adalah jajar genjang. Coba kita lihat apakah jajar genjang memiliki simetri lipat atau tidak. Bisa kita lihat, setiap kita melipat jajar genjang tidak menimbulkan dua bagian yang sama besar. Jadi, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Ini merupakan bangun datar segi 5. Bangun datar segi 5 memiliki 5 simetri lipat. Bisa kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, segi 5 mempunyai 5 simetri lipat. Yang selanjutnya adalah oval. Coba kita lihat, oval memiliki berapa simetri lipat? 1, 2. Oval hanya memiliki 2 simetri lipat. Yang terakhir adalah segi 6. Segi 6 memiliki 6 simetri lipat. Bisa kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi segi 6 mempunyai 6 simetri lipat, sama halnya dengan segi 5 yang mempunyai 5 simetri lipat. Jadi, setiap sisi-sisinya menghasilkan simetri lipat. Tugasnya kakak buka halaman 39, soal nomor 1, 2, dan 3.
Di sini soal nomor 2, Miss kasih contoh ya. Tuliskan tanda checklist jika garis putus-putus merupakan sumbu simetri. Tanda silang jika bukan. Contoh yang A. Yang A ini garis putus-putusnya ya, garis simetrinya nih. Apakah termasuk simetri lipat? Kita lihat bangun yang atas sama bangun datar yang bawah sama tidak? Sama ya. Maka ini termasuk simetri lipat di tanda checklist. Yang B. Yang B ini garis putus-putusnya. Apakah yang kanan sama yang kiri sama? Tidak, karena ada ininya ya yang sebelah kiri, maka beri tanda silang. Yang C sampai yang E kakak kerjakan ya. Contoh yang nomor 3. Gambarkan sumbu simetri lipat pada bangun berikut. Setelah itu tentukan banyak simetri lipatnya. Sekarang kita harus membentuk sumbu simetrinya dulu. Kita bagi dua dulu ya yang ini. Kita beri garis putus-putus. Nah, ini anggap aja sama ya. Bangun datar yang atas sama yang bawah harus sama ya. Maka sudah ini 1. Terus selanjutnya kita bikin sumbu simetri lagi. Yang kanan sama yang kiri harus sama. Maka persegi ini memiliki 1, 2 sumbu simetri lipat. Yang B sampai D kakak kerjakan ya. Pembelajaran hari ini selesai. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.